Bersama Karimah, jauhi hibah, raih hidup yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, washabihi, wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulillah ba'dah. Sahabat Mahat, berjumpa lagi dalam program Karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Pada edisi kali ini, hari Selasa 26 Januari 2021, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber yang akan mengulas topik kita pada edisi kali ini. Insya Allah program Karimah ini akan mengulas tentang makna dari keberadaan kita di muka bumi. Untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber, yaitu Ustadz Akhyar Rashidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah jauh-jauh dari Jakarta ini. Iya, alhamdulillah. Untuk datang ke program Karimah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Baik, sahabat Mahat dimanapun Anda berada, sahabat semua bisa ikut bergabung, berpartisipasi dalam kajian kita pada hari ini dengan cara menuliskan komentar atau bertanya mengenai topik yang akan kita ulas pada edisi kita kali ini, ya. Tulis pertanyaan atau komentar yang sesuai di kolom komentar yang ada di Facebook Ma'had Abdurrahman bin Auf. Baik, sahabat Ma'had, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Topik kita adalah mengenai jati diri kita, ya. Judulnya sih Who Am I, Ustadz ya. Who Am I. Ini memang judul film Ustadz ya. Iya. Judul film ada Who Am I. Kemudian ada juga syair nasyid. Man Ana. Man Ana. Iya, macam-macam ya. Iya. Fadhol Ustadz. Baik. Kita ulas bersama. Baik, terima kasih Ustaz Juta atas kesempatan yang sangat mulia ini. Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na wa zidna 'ilman nafi'an yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sahabat Ma'had yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kalimat yang patut kita dedikasikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalimat tahmid sebagai bentuk rasa syukur kita atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai bentuk ketaatan ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa pula kita bersolawat ya kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya telah berkorban sedemikian rupa untuk keselamatan umatnya, ya, dan memastikan umatnya berada pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selawat kita ini, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nantinya di hari akhir. Amin ya Rabb. Ikhwah fillah, sahabat Ma'had yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dan masa yang sedang kita berada di dalamnya, ada perlunya kita sejenak meluangkan waktu kita untuk merenungi, bertafakur,
siapa sebenarnya kita ini, mengapa hadir di dunia ini, dan kemanakah kita akhir daripada perjalanan kita di dunia ini. 3 hal ini sebenarnya patut kita renungkan. Karena bagaimanapun banyak di antara kita masih bingung ya tentang keberadaannya, ya, bahkan asalnya pun tidak memahami dengan sedemikian rupa. Karena itulah kita perlu kembali kemana? Kembali ke fitrah kita, ya. Dan tentu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sudah Allah abadikan untuk kita renungkan, ya, kita pelajari, ya. Untuk apa? Untuk kita betul-betul memahami atas keberadaan kita melalui asal-usul kita, tujuan Allah, ya, menempatkan kita di muka bumi ini, dan kemana akhir daripada kita kelak nantinya. Nah, hal ini akan berpengaruh betul pada perjalanan, ya, kehidupan kita, ya, karena selaku umat Islam, ya, orang yang beriman mempunyai keyakinan penuh, ya, bahwa kita ini akan melalui 4 fase kehidupan. Ya. Ya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Jadi yang pertama adalah kuntum amwata. Kaifa takfuru, bagaimana engkau ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwata. Nah, kita ini dulu tidak ada, ya. Jadi bukan siapa-siapa. Wa kuntum amwata. Ini fase yang pertama, ketiadaan. Ya. Kemudian fa ahyaakum. Ya. Allah hadirkan. Ya kan, yaitu di dunia ini. Tsumma yumitukum, kemudian Allah tiadakan lagi, yang kita berada di dalam barzakh namanya. Ya, muqaddimatul akhirah itu bahasanya. Jadi sebelum masuk kepada alam akhirat itu masuk namanya alam barzakh. Ya. Nah, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, maka setelah adanya kematian Allah hidupkan kembali. Nah, itulah kehidupan yang kekal. Jadi umat Islam, orang yang beriman, orang mukmin itu betul-betul jelas asal usulnya, jelas tugasnya, jelas akhir daripada ghoyah, tujuan akhirnya itu jelas. Ya. Maka kefitrahan kita inilah yang perlu kita renungkan kembali. Jangan-jangan kita, ya, selama ini berjalan, berucap, bertindak tidak sesuai dengan fitrah yang ada. Sehingga kita merasa berat hidup kita. Banyak kegelisahan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, ya, bahkan banyak kegalauan. Itu karena apa? Karena kita sudah keluar daripada fitrah yang sesungguhnya. Maka kesempatan yang singkat ini perlu kita merenung, ya. Yang pertama adalah yang perlu kita renungkan asal usul kita. Ini sangat penting. Mungkin sebagian orang mengatakan asal usul udah jelas, kita dari Nabi Adam, ya kan, dan lain-lain. Tapi mari kita lihat, kita renungkan sedemikian rupa, ya, betul bahwa kita memang keturunan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, bagaimana Allah abadikan dalam surah As-Sajdah, ya, bahwa wabada khalqal insan, ya, min tin, bahwa Allah menciptakan awal manusia itu dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min
ma'im mahin. Yang kemudian keturunan-keturunannya itu Allah jadikan dari saripati air yang hina. Gitu. Nah, sebelum itu Allah sudah memberikan sebuah berita bahwa kita ini dari tiada. Ya. Bagaimana dalam surah Al-Insan Allah sebutkan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkuran. Ayat pertama. Ya, bahwa kita ini belum apa-apa, lam yakun syai'an madzkura. Dari ketiadaan. Maka dari ini kita merenung bahwa ya, kita ini berawal dari tiada menjadi ada. Nah, sehingga ini akan ya memberikan hikmah kepada kita bahwa kita ini ada atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, atas kemauan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan ya oleh makhluk yang Allah ciptakan itu Allah penuhi. Gitu. Jadi tidak sekedar menciptakan kemudian melepas begitu saja, membiarkan begitu saja. Segala fasilitas apapun yang butuhkan. Kalau boleh kita ilustrasikan. Kalau misalnya Ustaz Juta menemukan ya seorang bayi ya yang terlantar ya, yang enggak jelas ya, kemudian dipelihara, dirawat ya, kemudian apa? Kemudian disekolahkan, difasilitasi, sudah besar dinikahkan, udah gitu diberikan rumah, ya, diberikan lapangan kerja, semua difasilitasi, ya kan? Kemudian suatu saat Ustaz Juta nelpon atau WA, nak, saya mau ketemu, ya, nak, saya mau ketemu, ya. Dibaca oleh anak tersebut, ya, yang Ustaz Juta bantu dengan sedemikian rupa. Waduh, kalau bisa jangan sekarang, saya lagi sibuk. Ya, kalau bisa jangan sekarang, saya lagi sibuk. Nah, kalau kita kembalikan pada diri kita, bagaimana perasaan kita? Yang sedemikian rupa sudah ya membantu ya memfasilitasi demikian rupa. Hanya ingin ketemu saja, memanggil ingin ketemu saja, kemudian mengatakan jangan sekarang deh. Ya. Lagi sibuk nih dan lain sebagainya. Sakit, Zat. Macam-macam alasannya gini dan ini. Apalagi sampai berburuk sangka. Jangan-jangan mau minjam uang nih. Jangan-jangan mau minta bantuan ini. Dan lain sebagainya. Itulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita saat ini kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ya menciptakan kita, memberikan fasilitas, wa sakhkhara syamsa wal qamara, ya kan? Semua yang ada di langit dan di bumi ya, semua Allah sakharkan, Allah tundukkan, Allah berikan fasilitas kepada makhluknya yang namanya manusia ini. Bahkan apa? Bahkan Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Makanya Allah perintahkan ya bangsa jin dan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Iya, saking mulianya ini manusia itu. Allah lengkapi segala fasilitas dan manusia itu tidak pernah minta. Ini yang pertama yang harus kita renungkan, bahwa kita ini adalah ciptaan yang paling luar biasa. Ya, yang sampai saat ini tidak merasa ya bangga dengan ya, karena Allah menciptakan segala hal. Ya, segala makhluk. Ya. Dari sekian banyak makhluk yang sangat mulia ini adalah manusia. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Bayangkan, sebaik-baik rupa, sebaik-baik penciptaan,
Tapi kita inilah karena jarangnya kita meluangkan waktu untuk bertafakur. Bahkan ini perintah Allah melalui nabinya dalam sabdanya, tafakkaru fi khalqillah. Gitu loh. Bahkan juga dalam surah Az-Zariyat ayat 20-21. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, di bumi ya ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala lil muqinin, bagi yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, diri mereka, diri kita. Ya, afala tubsirun. Tidakkah engkau merenungi, mentatafakuri, gitu kan. Ini sangat penting sehingga kita tidak berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak fasilitas yang diberikan. Allah hanya manggil dalam 5 waktu. Iya, betul. Iya kan? Ya. Dan itu kepentingannya kembali pada diri kita. Gitu. Ya. Ayo, ibadah apa yang paling mulia? Ini kalau kita ingat-ingat kembali, sholat itu ngambilnya di mana? Sholat itu, ibadah itu, ibadah sholat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kalau nggak salah, ya kan? Itu di Sidratul Muntaha, bolak-balik itu. Ya. Itu. Hanya untuk mendapatkan satu ibadah ini. Ya. Ya, ini sholat. Maka perenungan asal-usul kita, bahwa kita ya tercipta, ya kan? Kita tercipta. Ya, ini akan merubah mindset kita. Bukan kita mohon dicipta. Ya. Kita nggak pernah mohon dicipta, tapi kita tercipta. Itu loh. Sehingga apa? Sehingga kita menyadari bahwa ada yang menciptakan. Gitu loh. Taruhlah ketika ada orang yang memberi kepada kita, maka apa yang kita akan lakukan? Tentu kita akan membalasnya, ya kan? Iya. Gitu. Kadang kita ya nggak makan 3 hari misalnya gitu, datang orang memberikan bantuan, memberikan makanan, itu kita akan betul-betul memujinya, berterima kasih sedemikian rupa, mengingatnya sedemikian rupa. Kalau tidak bantuan antum ini, bagaimana nasib saya? Iya kan? Itu padahal dia baru ngasih sekali itu, waktu itu aja gitu loh. Itu sedemikian rupa kita berterima kasih, bahkan mengingatnya itu loh. Itu kepada sama. Kadang-kadang sampai itu ada orang sampai melupakan jasa ibunya dan bapaknya. Kadang-kadang ada sampai orang, ibu saya tidak sampai segini ya deh. Ada lagi sampai melupakan saudaranya, kan saya tidak sampai sedemikian. Lebih parah lagi, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menggerakkan orang tersebut membantu sesama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengirim, Allah yang menggelitik hati seorang itu untuk membantu kepada sesamanya. Gitu. Ya. Ini penting mengingat asal usul kita. Kenapa? Karena Allah tidak akan membiarkan kita ini tercipta. Itulah. Bukan kemauan kita. Iya. Sehingga apa? Sehingga nggak usah terlahir bahwa ini nanti siapa yang ngasih makan, nanti bagaimana nanti dan lain sebagainya. Iya. Lawang kita ini diciptakan oleh zat yang segala-galanya yang maha. Iya.
nantilah di lain waktu kita Boleh, coba mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya itu. Ya. Melalui apa? Melalui ayat kursi, insyaallah. Di lain kesempatan. Insyaallah. Jadi karena kita tercipta dari apa? Dari tiada menjadi ada. Dari bahan apa? Dari bahan yang sangat hina. Nah, ini akan melahirkan ya mindset bahwa apa yang perlu disombongkan. Iya kan? Iya. Enggak, kita ini enggak ada yang kita miliki secara hakiki, enggak ada. Karena kita tercipta, kita ini tercipta kemudian dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Iya. Kita tinggal make. Itu. Sehingga apa? Ini sedikit demi sedikit ya mengikis sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Karena memang Allah hiasi itu. Kalau kita merujuk kepada ilmu neurologi, ya. Dalam otak kita kan ada tiga unsur otak. Ada namanya otak reptil, otak mamalia, human brain, otak manusia. Ya kan? Nah, hewan itu lebih kepada yang mamalia itu, otak emosi bahasanya. Ya. Ini kalau tidak diimbangi oleh human brain, ya, maka yang akan lebih muncul adalah lebih parah dari hewan. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Maka dengan seringnya kita merenungi asal usul kita, ini akan menghidupkan, ya kan, sensor daripada human brain kita untuk bisa mengimbangi daripada otak mamalia ini. Mamalia. Oh. Gitu. Marah pasti tetap ada. Ya. Kebencian pasti ada. Tamak, rakus itu ada. Ya. Hal-hal semacam ini memang tidak bisa dihilangkan memang. Ya. Karena memang bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu manusia. Ya. Tapi kita bisa gitu loh, mengendalikan dalam bahasa memanage. Ya. Ya, kita lihat istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih banyak fokusnya, orientasinya adalah kepada keduniawian. Gitu loh. Ya. Begitu menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya ketakutan tidak lagi pada hal-hal duniawi. Ya. Tapi kepada ukhrawi. Gitu. Kegelisahan demikian juga, tidak kepada hal-hal duniawi, tapi kepada ukhrawi. Ya kan? Nah, makanya kalau ada pertanyaan sahabat Mahad, kita ini makhluk roh apa makhluk jasad? Ini perlu, ya. Kenapa? Ini akan lebih kepada nanti orientasinya nanti ke depan. Iya. Sebetulnya jawabannya bisa dua-duanya, Ustaz, ya. Sebenarnya bisa. Ya. Untung kita. Tapi kita sebenarnya lebih kepada makhluk roh. Iya. Yang dibajuin gitu bahasanya. Ya, yang diselimuti oleh jasad. Bukan jasad masuk roh. Ya, karena roh dulu. Gitu loh. Iya. Nah, sehingga orientasi kita gitu loh, itu sangat mempengaruhi. Gitu kan? Kayak ada bahasa makan untuk hidup, hidup untuk makan. Itu kan ya. Makanya Allah itu tidak melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang melarang kita melakukan aktivitas duniawi, tidak ada. Bahkan ada ayat yang menegur di zaman para sahabat. Kenapa? Karena orientasinya terlalu ke akhirat. Iya. Itu loh. Wabtaghi
fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya kan? Saking apa namanya? Saya pokoknya tidak mau nikah dah. saya tidak akan buka, saya mau puasa aja. Saya tidak akan keluar masjid, saya mau ibadah aja di masjid. Itu dengan ayat ini. Silakan wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Silakan cari. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, sedangkan kondisi kita ini kebalik. Ya, kebalik. Lebih dominan ke dunia daripada akhirat. Nah ini, makanya ini perlu kita sejenak ya duduk di pojokan ya sambil merenung asal usul kita. Apa yang harus kita sombongkan? Asal usul kita dari asal usul kita. Dan dengan itu pula kita tidak perlu harus pesimis, harus merasa rendah diri. Putus asa dan lain sebagainya. Nah, ini sahabat Mahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita bukan menciptakan dengan sia-sia begitu saja. Ada tujuan yang sangat luar biasa. Minimal ada 2 tujuan lah. Ya. Allah menciptakan manusia, memilih dari sekian makhluk ciptaannya yaitu manusia untuk mengemban 2 tugas. Yang pertama adalah sebagai khalifah. Ini yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini jelas. Jadi sebagai khalifah. Nah, namanya khalifah. Ya. Nah, khalafa itu akan silih berganti. Ya, ini perlu dipahami dengan baik. Sehingga kenapa? Ketika kita pada posisi khalifah, kita ingat bahwa kita tidak selamanya. Betul sekali. Ya, makanya bahasanya khalafa. Akan silih berganti. Sehingga apa? Ini yang akan menyadarkan kita bahwa setelah kita ada generasi yang lain. Dan terus begitu. Maka apa? Maka tinggalkanlah hal-hal yang baik ketika kita berada di posisi itu. Ini ya. Makanya untuk apa? Untuk menyangkal daripada hal yang disampaikan oleh malaikat ketika Allah mengumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kekhawatiran malaikat. Engkau menciptakan ini jenis makhluk yakni manusia ini may yufsidu fiha, akan melakukan kerusakan, wa yasfikud dima, yang akan menumpahkan darah. Nah, inilah Allah lengkapi ya penciptaan kita dengan sarana yang luar biasa. Ya, dalam surah Al-Insan Allah sampaikan inna khalaqna, dalam ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Kedua alat ini, sami'an basira, inilah yang akan menjadi kita bisa berkata, bertindak, ya, melakukan segala hal itu berdasarkan sami'an basira. Ya. Ini akal. Ya. Akal ada sesuatu ya melalui 2 hal. Ya, dalam ayat ini. Dalam ayat yang lain ada 3. Ya. Sami', basir, fuad. Ya. Itu orang melakukan sesuatu atau mensikapi sesuatu ya karena ada di dalam akalnya sesuatu yang terekam sebelumnya. Gitu. Di mana dia dapatkan? Dari mana dia mendapatkan? Dari sami', basir, fuad.
Nah, sehingga dampak informasi itu sangat betul-betul memiliki efek luar biasa. Kita ini sebagai manusia lebih banyak bertindak karena akal atau alam bawah sadar kita. Kita merespon sesuatu itu lebih sering menggunakan alam bawah sadar kita. Gitu. Jika informasi yang masuk adalah hal-hal yang baik, maka ketika terjadi sesuatu, maka respon pun akan respon yang baik. Itu. Maka sebagai khalifah inilah, ya, maka penuhilah hal-hal yang baik pada diri kita, sehingga yang keluar pun akan baik. Karena kalau ibaratkan teko, ya kan, apa di dalamnya begitulah yang keluar. Ya. Kalau kita isi kopi, yang keluar ya kopi, nggak mungkin teh, apalagi simsalabin jadi berubah jadi teh, nggak mungkin kan. Ya. Apalagi ada bahasa sebenarnya orang ini baik, cuman kata-katanya aja yang jelek. Nah, itu. Ini tidak mungkin itu. Itu pembenaran yang tidak mesti lah seperti itu. Yeah. Ya. Maka pemilihan informasi, ya, itu betul-betul selektif. Yeah. Ya, informasi belum bisa menjadi ilmu ketika belum digarap di dalam akal. Ya. Yeah, yeah. Maka ketika seorang khalifah itu betul-betul sudah memenuhi ala basirah, ya, wawasan yang tentu dilandasi atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan keluar adalah kebijakan-kebijakan yang baik. Betul. Ya. Dan dia akan meninggalkan asar, ya, adalah asar-asar yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas utama kita Allah ciptakan adalah di mana penyataan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadilah Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah, untuk menyembah. Nah, kalimat ya'budun itu kan asal katanya abada. Ya'budu. Fa'ilnya abid, ya kan? Ya. Nah, apa itu abid? Hamba kan? Hamba. Yang namanya hamba itu kan ikut tuannya. Ya. Apa kata tuannya? Ya. Ya kan? Sehingga dirinya aja itu milik tuannya. Iya. Iya, betul. Ini harus kita tanamkan kesadaran ini, bahwa kita ini hamba Allah. Iya. Jadi apapun yang ada pada diri kita, ya punya Allah. Punya Allah. Itu. Maka ini akan mengikis kembali, ya, kesombongan yang ada. Takabur juga. Kita sering ada ya, tampak disadari membanggakan diri. Iya. Ini kalau saya nggak kerja keras, mana saya dapat rumah ini? Ya kan? Wah, jelas. Wa ma min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Gitu. Nggak ada. Kita bisa mendapatkan nikmat, kita bisa berusaha, kan karena fasilitas yang Allah berikan. Betul. Terus tiba-tiba kita mengakui dan melupakan Allah, ya, bahwa ini adalah kerja keras saya ini. Makanya Al-Quran kan
ya sepertiganya itu kan kisah-kisah. Iya. Yang kisah-kisah itu sangat bermanfaat dalam menjalani hidup di dunia. Lintas zaman kapanpun ya itu. Kapanpun. Ya. Korun, kita lihat kan? Iya. Fir'aun. Itu. Iya, Ustaz. Sehingga Korun, Fir'aun bahasanya sama bago, ya begitu. Iya. Tapi beda ala. Kan itu. Korun itu kesombongannya karena hartanya. Ya kan? Fir'aun kesombongannya karena kekuasaannya. Iya. Iya. Jadi yang artinya sama-sama sombong. Iya. Nah, dengan kita mentafakuri bahwa kita ini adalah hamba Allah, diri ini pun kita tidak bisa menguasainya gitu lah. Iya. Betul, ini harus kita sadari. Maka apa yang harus disombongkan? Kita bisa berbicara, berkata-kata, berargumen, ya, ilmu yang ada di kepala, di akal kita, pikiran kita, ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kuasa, kita kuasa melakukan sesuatu, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita betul-betul harus menyadari, ya udahlah, haula wala quwata illa billah. Gitu. Iya. Makanya Nabi menganjurkan ketika kita melakukan sesuatu, sertakanlah Allah. Iya. Gitu. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia. Ya. Kullu dzibalin, ya kan? Setiap perkara, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa abtar. Setiap skala, setiap perkara, ya apapun itu, bila tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah. Ya, bahwa aqta atau abtar. Ya, jadi kuda yang bagus kalau cacat kan harganya turun. Artinya keberkahan. Iya. Ya, gitu. Jadi maka jelaslah bahwa segala sesuatu yang kita nikmati saat ini adalah jadikan sebagai potensi ketaatan kita kepada Allah. Masya Allah. Apa yang kita raih sekarang ini, entah itu dalam bentuk kesuksesan materi, ya, jadikanlah itu sebagai potensi kita melakukan ketaatan atau menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sampai ya seperti itu, ya pasti akan menghantarkan kita kepada nerakanya. Maka pastikan bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, kita perlu bertanyakan kepada Allah dan memohon kepada Allah untuk menjadikan nikmat yang saat ini engkau berikan sebagai sarana ketaatanku kepadamu. Masya Allah. Karena melihat daripada ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kita nggak bisa melakukan apapun yang namanya hamba. Pergi, beli ini beli, itu istilahnya. Jangan sudah. Gitu loh. Yang namanya hamba gitu loh. Gitu. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita senang. Tapi bila tidak dikabulkan, ya kan? Ya kita tetap senang juga, bahkan 2 kali senang sebenarnya harusnya. Kenapa? Karena yang tidak mengabulkan adalah Allah. Gak ada yang mampu menolak doa kita kecuali Allah. Demikian pula tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah. Yudabbir, kata bahasa yudabbir kulla amr. Dalam surah Ar-Rahman juga, yas'alu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'an. Demikian sibuknya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Memberikan kepada hambanya yang berdoa, yang memohon. Gitu. Tidak ada yang luput satupun.
Gitu. Jadi dari sini kita memahami menjadi lebih menyadari bahwa kita ini hamba. Gitu. Maka ya udah aman aja gitu lah. Apalagi kita ini hambanya Abdul Ghani. Abdul Ghani. Maka setiap ada sebuah permasalahan, maka pertama kali yang kita harus tuju adalah Allah. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, maka ya apapun yang terjadi pada diri kita, ya koneksinya ya Allah. Maka sholat itulah, sebenarnya sholat itu kan kalau kita ambil asal usul katanya sod lam ta. Bila kita satukan menjadi silah. Silatun adalah koneksi, hubungan. Untuk Anda memastikan tetap berhubungan dengan Allah, ya sholat. Untuk memastikan Anda tetap dalam penghambaan kepada Allah, tidak ada lain adalah sholat. Gimana akan mendapatkan ketenangan? Itulah. Seorang anak berada dalam pangkuan orang tuanya, bapaknya, kemudian diangkat, tangkap lagi, dia bisa tenang, dia bisa nyaman, iya kan? Gitu lah. Begitu juga kita ketika naik pesawat, begitu kita bisa tenang, ada pilotnya gitu kan. Nggak pernah kita nanya pilotnya siapa Pak. Wah nggak jadi dah kalau si Fulan gitu. Iya. Nggak pernah. Pokoknya begitu beli tiket masuk, Bismillah udah. Itu gitu. Iya. Apalagi kepada Allah. Masya Allah. Makanya untuk memastikan kita masih terkoneksi dengan Allah, tidak ada lain adalah hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Betul. Dalam satu hari itu, Masya Allah, luar biasa memang ajaran Islam. Ya, subuh ketemu zuhur, zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya. Terus begitu. Sehingga apa? Kalau setiap orang Islam, orang Muslim, orang mukmin itu memelihara ini, maka ia setelah memastikan dirinya terkoneksi kepada Allah. Terus apa yang membuat kita was-was, kekhawatiran? Oh, kita sudah terkoneksi setiap waktu itu. Kalau dalam ilmu energi kan, ini udah memancarkan energi positif terus. Inilah Abdullah. Makanya sahabat-sahabat yang terdoktrin Nabi di masa ketika Nabi di Mekah, ya, secara ketauhidannya itu luar biasa. Keterikatannya, kemelekatannya kepada Allah itu, wah, tidak ada yang bisa nandingi sampai zaman sekarang. Gitu loh. Kalaulah dia diberikan materi yang berlimpah, itu tidak menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu dia diberikan kemiskinan, itu tidak akan menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatannya. Jadi kekuatan penghambaannya yang luar biasa. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Hamba. Inilah yang ya, sebisa mungkin kita bertafakur bahwa ya kita ini adalah hamba Allah. Ya. Bagaimanapun kita tercipta, kita terfasilitasi, ya, maka lakukanlah apa yang namanya hamba pasti dia akan menjaga apa-apa yang
yang disenangi akan dilakukan oleh hambanya. Ya. Yang tidak disenangi oleh tuannya, ya, dia akan berusaha untuk tidak melakukannya atau menjauhinya. Nah, itulah sahabat insaniyah, sahabat ma'had yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua tugas utama inilah yang perlu kita kembali ingat, ya, bahwa kita adalah sebagai khalifah, ya, dan sebagai hamba. Apapun yang kita cita-citakan, yang kita ingin raih, maka pastikanlah tujuannya adalah dua hal ini. Ya, ketika kita ingin meraih sebuah kepemimpinan, ya, maka pastikanlah kepemimpinan yang akan membawakan keberkahan, kemaslahatan. Ya, ketika kita ingin mendapatkan, ya, kesuksesan bisa dalam bentuk materi dan lain sebagainya, memastikan bahwa hal itu akan, ya, menjadikan atau menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa? Karena tujuan akhir kita adalah dua itu. Iya. Kalau tidak ke surga, ya ke neraka. Iya. Gitu. Ini yang harus kita pastikan. Maka kita perlu perencanaan. Iya. Itu loh. Jadi kita kan lebih sering merencanakan perkara duniawi. Iya. Bahkan sedemikian rupa gitu, gitu. Tapi perkara akhirat, gitu. Kita beli properti hanya sebatas untuk duniawi. Gitu loh. Tidak diniatkan untuk ukhrawinya, untuk akhiratnya. Misalnya saya beli properti di sana, ya, kita wakafkan untuk mahat tahfiz misalnya. Iya. Beli rumah di sini kita wakafkan untuk orang-orang yang tidak punya rumah. Gitu kan. Ada kelebihan rezeki lagi, kita berangkatkan marbot yang belum umroh atau haji. Iya. Jadi orientasi dan prioritasnya tidak akan jauh dari dua hal. Ya. Menghantarkannya ke surga, ya, atau ke neraka. Jadi itulah dua hal menjadi pertimbangan, selalu menjadi pertimbangan itu. Apakah ini kebermanfaatannya akan menghantarkannya ke surganya ataukah? Nah, ini sahabat ma'had yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi renungan kita tiga hal ini, ya, dari mana kita dan apa tujuan kita dan kemana akhir daripada perjalanan hidup kita. Pastikan, ikhwah, ketiga hal ini menjadi renungan kita, sehingga ini akan menjadi apa orientasi kita, fokus kita akan melakukan apa, sehingga kita akan lebih nyaman, lebih tenang, ya, apapun masalah, karena memang ketika kita masih di dunia pasti masalah, itu mesti masalah, terkecuali kalau kaki kita sudah di surga. Itulah. Jadi apa? Ketika kita masih di dunia, maka masalah pasti datang. Tapi yang terpenting bukan hal itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya, apa orientasi kita. Nah, ini yang terpenting. Semoga dengan renungan tiga hal ini kita bisa memahami fitrah kita, jati diri kita, sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, maka penuhilah tiga hal ini. Insya Allah. Insya Allah akan lebih selamat, lebih nyaman, ya kan? Sisi-sisi buruk daripada diri kita, ya, akan terkikis, tereliminasi dengan sebaik mungkin atas orientasi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat ma'had, semoga uraian singkat ini, ya, sebagai renungan awal kita di hari Selasa. Alhamdulillah. Syukran Ustaz Akhir. Sahabat ma'had, banyak sekali ilmu dan manfaat yang kita bisa ambil dari edisi kita kali ini. Mudah-mudahan sahabat ma'had semua yang menyimak edisi Karimah ini bisa mengambil manfaat, ya,
dan bisa meresap ilmu yang sangat-sangat mencerahkan dari Ustadz Akhyar ini. Barakallahu fiik Ustadz. Allah barik fiik. Jazakumullah khair. Baik sahabat Mahat, karena durasi juga yang akan membatasi edisi kita kali ini dan kebetulan belum ada yang bertanya Ustadz di grup, maka kita cukupkan edisi kita pada hari Selasa ini. Sahabat Mahat, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Akhyar, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi sahabat Mahat yang ketinggalan menyimak secara lengkap, bisa menggeser di YouTube Mahat Abdurrahman bin Auf di edisi Karimah. Saya kira cukup itu saja dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Ada yang mau ditutup Ustaz? Sudah cukup. Sudah cukup Ustaz ya. Baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.